kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai geser blok. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana menentukan tahanan nominal pada kondisi leleh dan fraktur. Geser blok atau blok shear, atau sering disebut juga kondisi bata sobek. Jadi keruntuhan jenis ini terjadi pada sambungan dengan baut terhadap plat badan yang tipis pada komponen struktur tarik. Nah, keruntuhan tersebut juga umum terjadi pada sambungan yang pendek, yaitu sambungan yang menggunakan dua baut atau kurang pada garis searah dengan bekerjanya gaya. Nah, contoh gambar di bawah merupakan sambungan dengan satu baut pada garis searah. Nah, gimana sih kalau kondisi di lapangan ketika terjadi keruntuhan geser blok? Nah, gambar berikut merupakan kondisi di lapangan ketika terjadi keruntuhan geser blok. Terlihat pada pelat mengalami sobek. Jadi pelatnya ini melebar ya, lubangnya. Jadi dia sobek dan melebihi lebar lubang dari baut sehingga baut atau sambungan itu terlepas. Pengujian menunjukkan bahwa keruntuhan geser blok adalah penjumlahan antara tarik leleh dengan geser fraktur atau tarik fraktur dengan geser leleh. Nah, pada gambar di bawah terlihat bagian yang mengalami geser leleh terletak sejajar sambungan ya. Jadi yang mengalami geser itu pasti terletak sejajar atau searah dengan sambungannya. Nah, sebaliknya tarik leleh pasti berada tegak lurus sambungan. Jadi tarik itu pasti tegak lurus dengan sambungannya. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan atau menghitung tahanan nominal pada kondisi geser blok? Nah, di sini tersaji dua persamaan untuk menentukan tahanan nominal geser blok. Yang pertama ketika kondisi geser leleh tarik fraktur, yang kedua ketika kondisi geser fraktur tarik leleh. Kapan kita memakai geser leleh tarik fraktur? Ketika Fu kali ANT lebih besar sama dengan 0,6 Fu kali ANV. Nah, ketika Fu kali ANT kurang dari 0,6 Fu ANV, maka kita pakai rumus yang geser fraktur tarik leleh. Nah, pada rumus geser leleh tarik fraktur, tahanan nominal ditentukan dengan rumus 0,6 Fy kali AGV ditambah Fu kali ANT. Nah, pada rumus yang kedua, geser fraktur tarik leleh, tahanan nominal ditentukan dengan rumus 0,6 Fu kali ANV ditambah Fy kali AGT. Nah, dengan AGV adalah luas kotor akibat geser, AGT adalah luas kotor akibat tarik, ANV luas neto akibat geser, ANT luas neto akibat tarik, Fu adalah kuat tarik, Fy adalah kuat leleh. Nah, untuk mempermudahnya, ini ada tersaji gambar ya. Jadi gambarnya ini menentukan mana yang dinamakan AGT, AGV, ANV, dan ANT. Untuk mempermudah, T itu adalah tarik. Nah, kalau V itu geser ya. Nah, AGV adalah luas kotor akibat geser. AGT adalah luas kotor akibat tarik. Nah, ANV ini V lagi berarti luas neto akibat geser. ANT T berarti luas neto akibat tarik. Nah, itu untuk mempermudah, maka di sini tersaji gambar untuk menentukan mana yang namanya AGT, AGV, ANT, dan ANV. Nah, berikut ada latihan soal untuk memperjelas bagaimana penggunaan atau menghitung geser blok tadi. Nah, di sini ada suatu komponen struktur tarik dengan menggunakan profil siku dengan dimensi 60 x 60 x 6. Mutu bajanya BJ34 dengan FY 210, FU 340. Diameter pengencangnya setengah inci atau 12,7 mm. Nah, jadi lebar lubangnya berarti 12,7 mm ditambah 2 mm sama dengan 14,7 mm. Nilai E atau eksentrisitas luas profil bruto AG dan nilai IX
Itu didapat dari tabel profil baja. Nah, di sini kita disuruh menentukan bagaimana menghitung tahanan rencana komponen struktur tarik tersebut. Nah, cara menghitung kekuatan tarik nominal terfaktor atau NU, kita harus menghitung pada 3 kondisi. Yang pertama kondisi leleh, yang kedua kondisi fraktur atau putus, yang terakhir kondisi geser blok. Nah, kondisi leleh dapat ditentukan dengan NU kurang dari Pi kali NN. Pi itu untuk kondisi leleh besarnya 0,9. NN ditentukan dengan mengalikan AG dengan FY. AG itu luas bruto, FY kuat leleh. Nah, di sini didapat NU-nya sebesar 13,06 ton. Nah, untuk kondisi kedua kita menentukan kondisi fraktur atau putus yang terletak pada sambungannya. Nah, untuk menentukan kondisi fraktur, pertama kita harus menghitung luas netonya. Nah, luas netonya berarti AG dikurangi lubang. AG-nya 691 dikurangi lubangnya tadi diameternya 14,7 mm. Nah, dikali 6. 6 ini adalah tebal plat. Nah, jadi luas netonya 602,8 mm kuadrat. Nah, kenapa di sini luas netonya untuk luas lubangnya tidak dikali 3? Karena baut tersebut terletak satu baris, jadi yang dihitung adalah satu lubang saja. Nah, jadi untuk menentukannya tadi luas neto sama dengan luas brutonya AG-nya dikurangi dengan satu lubang baut dikali dengan tebal platnya. Nah, terus selanjutnya kita hitung luas penampan neto efektif atau U. U sama dengan 1 min X per L kurang dari 0,9. Nah, X itu didapat tadi ya dari tabel baja atau eksentrisitas. Nilainya 16,9. Nah, L itu adalah panjang sambungannya. Nah, panjang sambungannya 100. Dari as ke as baut ya, 50 tambah 50. Didapat U atau neto efektifnya 0,831. Nah, selanjutnya kita tentukan luas efektif. Untuk menentukan luas efektif, rumusnya U kali luas neto. U-nya tadi kita udah dapat besarnya 0,831 dikali luas netonya 602,8. Didapat 500,93. Nah, tahanan nominal untuk kondisi fraktur atau putus ditentukan dengan rumus Pi kali AE kali FU. Nah, Pi-nya untuk kondisi fraktur atau putus tadi 0,75, AE-nya didapat 500,93, FU 340. Jadi tahanan nominal untuk kondisi fraktur atau putus didapat sebesar 12,77 ton. Nah, selanjutnya kondisi geser blok. Nah, pada kondisi geser blok kita tentukan dulu nilai AGT, AGV, ANT, dan ANV-nya. Untuk memperjelas saya sudah sajikan gambar ya di bawah. Bagian mana yang AGT, AGV, ANT, dan ANV. Nah, yang pertama kita hitung dulu AGT. T berarti luas kotor tarik ya. Nah, AGT digambar berarti panjangnya 30. Nah, 30 dikali 6. 6 itu tebal plat. Jadi luasnya 180 kali 180 mm kuadrat. Untuk AGV. Nah, AGV merupakan luas kotor geser. Untuk menentukan luas kotor geser gambar kita lihat bahwa panjang AGV itu 130. Nah, 130 dikali dengan tebal plat 6. Dihasilkan 780 mm kuadrat. ANT atau luas neto akibat tarik. Nah, di gambar kita lihat bahwa ANT itu dengan AGT dikurangi setengah dari lebar lubangnya. Nah, AGT-nya tadi 180 dikurangi setengah lebar lubangnya 14,7 dikali 6. 6 tadi tebal plat. Didapat ANT 135,9. Lalu ANV luas neto akibat geser
kita bahwa ANV itu AGV dikurangi dengan 2,5 dari lubang baut. Nah, AGV-nya 780 dikurangi 2,5 lebar lubang baut 14,7 dikali 6 tebal platnya. Dihasilkan ANV-nya 559. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk menentukan kondisi geser blok, kita harus cek dulu apakah dia memenuhi kondisi untuk persamaan pertama atau yang kedua. Nah, kita cek dulu FU kali ANT lebih besar atau lebih kecil 0,6 kali FU kali ANV. Nah, FU kali ANT, FU-nya 340 kali ANT-nya tadi 135,9 dihasilkan 5,8 ton. 0,6 FU kali ANV, 0,6 kali FU-nya 340 kali ANV-nya 559,5 dihasilkan 11,4 ton. Nah, di sini terlihat bahwa FU kali ANT kurang dari 0,6 FU kali ANV ya. 5,8 kurang dari 11,4 ton. Nah, jadi memenuhi persamaan yang kedua. Jadi yang dipakai rumus yang saya lingkarin biru, geser fraktur tarik leleh. Dengan rumus TN 0,6 FU kali ANV ditambah FY kali AGT. Maka tarik nominalnya didapat 15,19 ton. Lalu kita kalikan tarik nominal tersebut dengan Pi-nya. Nah, Pi-nya untuk tahanan geser blok 0,75. 0,75 kali 15,19 ton. Nah, didapat 11,4 ton. Oke, jadi 3 kondisi telah kita hitung ya. Yang pertama kondisi leleh, yang kedua kondisi fraktur atau putus, yang terakhir geser blok. Nah, kita ambil yang paling kecil 3 kondisi itu. Nah, jadi tahanan nominal rencananya didapat 11,4 ton. Nah, ini pada kondisi geser blok ya. Oke, begitu cara menentukan tahanan nominal rencana dari soal tadi. Jadi kita hitung 3 kondisi.